Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Rahmat Pratama. Saya berasal dari kelas manajemen pagi 1, mata kuliah pendidikan agama Islam, materi akidah Islamiyah. Dosen pengampunya yaitu Bapak Haji Hanafi Yunus LC, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, tahun ajaran 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba membawakan sebuah materi dari Bapak Hanafi Yunus LC, yaitu tentang akidah Islamiyah. Seperti yang kita tahu, akidah Islamiyah ini terdapat dua suku kata. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua yaitu Islamiyah. Nah, baiklah kita masuk kepada kata pertama yaitu akidah. Makna dari kata akidah atau makna dari akidah. Akidah merupakan akidah berasal dari bahasa Arab dan juga merupakan kata kerja yaitu aqada yaqidu uqdatan yang artinya adalah ar-rabtu atau ikatan. Yang kedua al-jazmu, keyakinan yang mantap. Kemudian al-ahdu atau janji. Nah, dari ketiga kata tersebut atau ketiga arti tersebut dapat kita simpulkan istilah dari makna akidah itu. Maka istilah dari makna akidah itu adalah sesuatu yang dibenarkan oleh jiwa, hatinya merasa tenang karenanya, menjadi sesuatu keyakinan bagi pemiliknya dan tidak dicampuri dengan keraguan sedikit pun. Maka itu adalah makna dari kata akidah atau makna dari akidah. Kemudian kita masuk yang kedua yaitu Islamiyah. Islamiyah itu adalah Islam atau Muslim. Jadi kita dapat kesimpulkan makna dari akidah Islamiyah itu adalah akidah seorang Muslim atau akidah yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam sumber-sumber akidah Islamiyah. Nah, kemudian sumber-sumber akidah Islam yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran, seperti yang kita tahu, Al-Quran ini adalah sumber utama petunjuk bagi umat muslim. Oleh karena itu, akidah Islamiyah juga bersumber dari Al-Quran. Karena akidah Islamiyah ini merupakan ajaran dari agama muslim. Kemudian yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah. As-Sunnah An-Nabawiyah ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, yaitu seorang lelaki atau manusia yang paling mulia sekali kedudukannya di antara manusia lainnya. Oleh karena itulah, kita juga perlu meneladani akidah dari beliau, karena beliau adalah manusia yang memiliki akidah Islamiyah yang paling terbaik di seluruh dunia ini, tiada tandingannya. Kemudian kita masuk yang ketiga yaitu Al-Ijma'. Al-Ijma' itu merupakan ulama. Nah, seperti yang kita tahu, ulama itu adalah penerus dakwanya atau penyambung dakwanya para nabi. Oleh karena itu, mereka juga dijadikan sumber akidah Islamiyah, karena tentunya mereka adalah penyambung ajaran dari para nabi. Sehingga mereka itu adalah singkatnya seperti kaki tangan nabi setelah nabi wafat. Nah, kemudian kita masuk ke dalam pilar-pilar akidah Islamiyah. Seperti yang kita tahu, pilar-pilar itu adalah tiang-tiang dari akidah Islamiyah. Nah, tiang-tiang ini merupakan iman-iman kita. Seperti yang kita tahu, dalam Islam itu rukun iman kita ada 6. Yaitu yang pertama adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, pemberi petunjuk, pemberi rezeki, penguasa, pengatur, dan pembimbing. Nah, seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, baiklah, setelah itu kita masuk ke dalam rukun iman yang kedua, yaitu keyakinan atau iman kepada malaikat Allah.
sebagai makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 97 sampai dengan 98 yang artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitabnya sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kemudian kita masuk kepada iman yang ketiga, yaitu iman kepada semua kitab yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul yang menerimanya, yaitu yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Kemudian pilar akidah yang keempat, yaitu iman kepada Rasul, yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 98, yang artinya, barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Kemudian kita masuk dalam pilar-pilar akidah Islamiyah yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir, yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 135, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Kemudian kita masuk ke dalam pilar-pilar akidah Islamiyah yang terakhir, yaitu iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu qada dan qadar ini adalah ketentuan-ketentuan Allah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-25 ayat kedua, yaitu yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Nah, itulah pilar-pilar dari akidah Islamiyah. Kemudian kita masuk ke dalam makna iman. Sejarah bahasa, iman adalah membenarkan atau tasdik. Nah, secara istilah, iman adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian kita masuk ke dalam konsekuensi keimanan. Nah, yang namanya kita beriman, maka kita harus bisa menanggung dari konsekuensi keimanan tersebut. Nah, apa sih konsekuensinya? Nah, ini adalah konsekuensi dari seseorang yang beriman. Yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari mencintai segala sesuatu yang lainnya, termasuk dirinya sendiri. Nah, jadi barang siapa yang beriman, maka dia akan mendahulukan keperluan atau kepentingan Allah dan Rasul-Nya. Seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-9 ayat ke-24, yang artinya, katakanlah jika bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kemudian konsekuensi keimanan yang kedua yaitu mendengar dan menaati semua yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tanpa merasa berat dan tanpa memilah-milah. Artinya yaitu kita harus mendengarkan
dan harus menaati semua perintah yang datang dari Allah dan Rasul-Rasul Allah, tanpa kita merasa berat atau merasa terberati sedikit pun, dan tanpa memilih-milihnya mana yang harus kita kerjakan dan mana yang tidak harus kita kerjakan. Kita wajib mengerjakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Tidak ada sedikit pun penolakan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-24 ayat 51 sampai dengan 52, yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka, ialah ucapan, kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Kemudian juga terdapat dalam Quran surat ke-33 ayat ke-36, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Kemudian kita masuk ke dalam konsekuensi keimanan yang ketiga, yaitu ridho terhadap semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik hal yang disukainya maupun tidak disukainya, tanpa menghilangkan usaha. Nah, di sini artinya yaitu kita itu harus ridho atas apa yang diperintahkan atau apa yang datang dari Allah dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Seperti Allah menginginkan kepada kita sebuah ujian, maka kita harus menerimanya. Karena yang namanya ujian itu pasti kita akan naik tingkat setelahnya. Maka kita harus ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Dan Allah juga telah berfirman, yaitu innallaha ma'as sabirin. Sungguh aku bersama orang-orang yang sabar. Atau sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-33 ayat 36, yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Kemudian konsekuensi keimanan yang keempat, yaitu loyalitas yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasulnya, dan orang-orang beriman, dan tidak memberikan loyalitas kepada yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya yaitu kita itu harus loyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul Allah, dan juga saling kasih dan mengasihi sesama orang-orang kepada orang-orang yang beriman. Dan kita tidak boleh loyal atau kita tidak boleh memberikan rasa belas kasih kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 257, yang artinya, Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, dan mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan juga terdapat dalam Quran surat yang kelima ayat ke-51, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian kita masuk kepada konsekuensi keimanan yang kelima, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut bermaksiat kepadanya. Nah, di sini artinya kita sebagai umat manusia itu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus takut kepada Allah, takut ketika kita tidak mendapat kasih sayangnya, dan takut ketika bermaksiat kepadanya. Dan juga kita juga harus takut ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-33 ayat 39,
yang artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah, mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Kemudian juga terdapat dalam Quran surat ke-35 ayat ke-28 yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Kemudian kita masuk kepada konsekuensi keimanan yang keenam, yaitu berhukum dengan syariat Allah dan menolak hukum yang bertentangan dengan syariatnya. Artinya adalah kita harus mendasarkan hukum kita dengan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak boleh bertentangan atau kita tidak boleh membuat sebuah hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus diperhatikan dalam hal pembuatan hukum, harus kita landaskan dengan syariat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-6 ayat 114 yang artinya, maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-sekali termasuk orang yang ragu-ragu. Kemudian konsekuensi keimanan yang ketujuh, yaitu selalu beramal soleh, meninggalkan maksiat dan berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran. Nah, konsekuensi keimanan selanjutnya yaitu apabila kita beriman, maka kita harus beramal soleh dan kita wajib untuk meninggalkan maksiat, dan kita harus berjihad di jalannya untuk menegakkan kebenaran, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk membela kebenaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat 103 ayat 2 sampai dengan 3. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Selanjutnya juga terdapat dalam Quran surat ke-33 ayat 23 yang artinya, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka tidak merubah janjinya. Dan juga terdapat dalam Quran surat ke-49 ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, setelah kita mempelajari konsekuensi keimanan tadi, maka sekarang kita akan melanjutkan kepada sifat-sifat orang yang beriman. Yang pertama yaitu, jika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya karena cinta, harap dan takut kepadanya. Jika dibacakan Al-Quran, bertambahlah keimanannya, dan mereka selalu bertawakal kepadanya. Quran surat 8 ayat yang kedua. Kemudian senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya untuk orang fakir, miskin dan anak yatim. Quran surat ke-8 ayat ketiga. Dan kemudian beriman kepada rukun iman yang 6 dengan keimanan yang sempurna tanpa merasa ragu-ragu sedikit pun, berjihad dengan harta dan jiwa raga untuk menegakkan kebenaran. Quran surat 49. Kemudian kita masuk ke dalam hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan. Yang pertama yaitu ilmu, yaitu meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seorang terhadap Allah dan kekuasaannya, maka semakin bertambahlah tinggi pula imannya, pengagungan serta takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran surat yang ke-35 ayat 28. Yang kedua yaitu merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya, keanekaragamannya dan kesempurnaannya. Yaitu menurut Quran surat ketiga ayat 191 sampai dengan 192.
Kemudian yang ketiga yaitu senantiasa meningkatkan ketakwaan, meninggalkan maksiat kepadanya. Seperti dalam Quran surat ke-83 ayat yang ke-14. Nah, setelah itu kita akan mempelajari juga apa sih itu buah keimanan, atau apa sih yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yaitu membebaskan jiwa dari perbudakan manusia dan semua makhluk menuju kemerdekaan yang hakiki, yaitu penghambaan kepada Allah semata-mata. Kisah Ar-Rabi bin Amir. Kemudian buah keimanan kedua yaitu membangkitkan keberanian untuk membela kebenaran, tidak takut mati, serta cinta syahid. Karena yang memberi umur, rezeki, manfaat, dan bahaya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam Quran surat yang keempat ayat 78, yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Kemudian juga terdapat dalam Quran surat yang ketiga ayat 145, yang artinya, sesungguh sesuatu yang bernyawa tidak akan mati, melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kemudian kita masuk ke buah keimanan yang ketiga, yaitu merasa tenang karena jelas tujuan hidupnya. Ia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum di akhirat, berupa yang pertama yaitu perlindungan, seperti yang terdapat dalam Quran surat yang kedua ayat 257. Kemudian dia juga akan mendapatkan petunjuk, seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-22 ayat ke-54. Dia juga akan mendapatkan pertolongan, seperti yang terdapat dalam Quran surat 40 ayat ke-51. Dan dia juga akan mendapatkan penjagaan, seperti yang terdapat dalam Quran surat ke-10 ayat 98, dan dia akan dikokohkan kedudukannya, seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-24 ayat 55. Serta dia akan diberkahi baik dari langit maupun dari bumi, seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-7 ayat 96. Kemudian kita masuk kepada buah keimanan yang terakhir atau yang keempat, yaitu hidupnya dalam kesenangan lahir dan batin karena hidup dalam cahaya hidayah Allah, sehingga ia tidak menzalimi dirinya sendiri dan orang lain. Seperti yang terdapat dalam Quran surat yang ke-48 ayat yang keempat, yang berbunyi, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Baiklah, sekian yang baru dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Apabila terdapat silap kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.